Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, yang saya hormati semua jamaah masjid Taqwa Polisi, Saimin dan Saimat, wabil khusus jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Qisasul Anbiya diceritakan bahwa Nabi berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi tersenyum lebar. Sahabat melihat tingkah laku Nabi sedikit aneh. Tersenyum lebar. Lalu ada di antara sahabat yang agak sedikit berani dan bertanya, "Wahai Rasul, apa gerangan kok Rasul tersenyum lebar kayak begitu?" Rasul menjelaskan, "Saya tersenyum karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan jauh ke depan di hari kiamat, di padang mahsyar. Ada seorang pemuda, rambutnya panjang, bawa pedang, menghunus pedang, seraya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana-mana dia mengucapkan itu, tapi tidak ada satupun yang mengikutinya. Dia sendirian. Sendirinya itu yang membuat saya tersenyum." Sahabat bertanya, "Itu siapa ya Rasul?" "Itu Nabi Sam'un Ar-Razi, seangkatan dengan Nabi Musa alaihissalam." Sam'un Ar-Razi itu seorang nabi. Dia adalah keturunan Bani Israel dan hidup di komunitas orang-orang Romawi yang menyembah berhala. Sam'un Ar-Razi mengajak supaya meninggalkan berhala dan menyembah Tuhan la ilaha illallah. Tapi tidak ada satupun yang mengikutinya. Dan Sam'un Ar-Razi ini orangnya gagah perkasa, rambutnya panjang, dan rahasianya ada pada rambutnya, kekuatan Sam'un Ar-Razi, mukjizatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berapa lama Sam'un Ar-Razi itu dakwah ketika ia di dunia? Semasa Musa alaihissalam, ternyata cukup dan sangat lama sekali, yaitu selama 1000 bulan. 1000 bulan. Siang harinya sambil berpuasa dia berperang di jalan Allah 1000 bulan, dan malam harinya ia tekun sekali beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan berapa lama ibadahnya Sam'un Ar-Razi itu. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, komentar sekaligus bertanya, "Wahai Rasul, enak ya umat terdahulu itu umurnya panjang, secara otomatis ibadahnya juga banyak. Secara otomatis berarti kesempatan masuk surga juga memungkinkan lebih banyak daripada umat nabimu, umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi terhadap komentar itu sekaligus pertanyaan itu tidak menjawab. Terdiam sebentar, tiba-tiba Bapak dan Ibu turun sebuah ayat dan satu surah sekaligus,
yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa inti dari surah ini? Surah ini adalah surah afirmasi, loncatan, lompatan. Surah ini adalah surah bonus, hadiah besar, spektakuler, fantastis dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keluhan dari sahabat, lalu Allah turunkan surah ini demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini surah ini. Surah ini menunjukkan satu kemuliaan yang sangat hebat. Itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afirmasi, lompatan ibadah. Manakala kita mampu menemukan dan berjumpa dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar, maka malam itu, satu malam itu jauh lebih baik daripada ibadah Sam'un Ar-Razi, bahkan lebih jauh baik daripada ibadah jamaahnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Adam alaihissalam, dan umat-umat terdahulu. Tentu diunggulkan satu malam saja. Sebab itu kata lebih baik dari 1000 bulan, artinya tidak ada artinya 1000 bulan, lebih baik, jauh lebih baik dari itu. Kalau kita ngitung kan 1000 bulan kan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan, ibu sekalian, bapak sekalian. Tapi ini kata Allah itu kan bahasa 1000, kalau bahasa menunjukkan paling besar, sudah tidak ada yang lebih besar daripada itu. Maka pemahaman kata 1000 lebih baik, kecil 1000 itu, kecil. Maka umat Islam harus ngejar ini. Kalau menyadari umur kita pendek, paling tinggi lah umur kita ini 70 tahun, melewati Rasul itu sudah bonus. Ini ada berapa orang yang bonus nih? Kok saya lihat ini ada yang bonus yang lebih dari 63 tahun, ada, insya Allah itu sudah bonus. Sudah bonus dari Allah. Jarang yang melebihi umur Rasul 63 tahun, jarang. Nah, itu otomatis ibadah kita sedikit karena umurnya pendek, tetapi ibadah kita menjadi banyak karena kala kita mendapatkan malam kemuliaan, malam bonus, malam fantastis, malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, malam Lailatul Qadar itu diburu oleh para sahabat Nabi. Di malam Lailatul Qadar itu dibangunlah anak-anaknya, istrinya, sahabat-sahabatnya, sampai keluar rumah di tetangga-tetangganya. Ayo bangun, ayo kita itikaf. Di mana ya Rasul kita itikaf? Di masjid, karena itu tempat yang suci. Di rumah kita tidak ada jaminan sucinya, tapi kalau di masjid Baitullah, rumah Allah, itu tempat suci. Walaupun ada sedikit sana sini kotor, tai cecak, tapi bukan soal itu. Tapi intinya rumah Allah itu adalah rumah tempat suci. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Banyakkah umat Islam yang dapat malam Lailatul Qadar ini? Kira-kira Pak, banyaklah umat Islam yang dapat malam Lailatul Qadar ini? Banyak sekali Pak, banyak Pak. Buktinya apa? Rasulullah menjelaskan nanti di suatu riwayat, nanti di hari kiamat nanti ya, saya membawa panji. Panji itu bendera Pak, bendera besar, itu terdepan, dan umatnya gegap gempita mengikuti belakangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, barulah diikuti umat-umat yang lainnya. Apa stressing yang bisa kita
lihat di sini. Ternyata umat Islam paling banyak masuk surga, tapi ibadahnya sedikit. Kok bisa banyak masuk surga? Kenapa? Umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi bisa masuk surga paling banyak. Ayo, logika kita akan jalan. Ternyata umat Islam paling banyak mendapatkan hadiah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya begitu mendengar pengumuman tadi, mulai malam nanti iktikaf di masjid. Subhanallah. Saya ucapkan subhanallah. Luar biasa masjid Taqwa Polisi ini. Iktikaf saja pakai program. Ini sudah meneruskan sunnah Rasul, kebiasaan amaliyah Rasul. Akhir-akhir Ramadan melaksanakan yaitu iktikaf, diam di masjid, hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Tentu tambah sedikit niat menunggu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkinkah kita dapat malam Lailatul Qadar ini? Ini yang paling penting. Saya kok optimis ya. Optimis. Kita dapat, tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Saya optimis. Mengapa saya optimis? Saya sedikit pinjam metodologi orang-orang sufi dengan amaliyah thariqahnya. Orang sufi ini Bapak Ibu dalam rangka pendekatan keakrabannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan metode 3 tanjakan pengembaraan mencari Tuhan. 3 Pak, 3 tanjakan. Dan ini kita tidak terasa, kita lakukan itu. Cuman kita mungkin ada yang tidak tahu teori yang dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tariqah ini. 3 tanjakan. Tanjakan pertama yaitu yang disebut dengan tangga takhalli. Tanjakan kedua yang disebut dengan tangga tahalli. Dan tanjakan ketiga disebut dengan gigi tangga teratas yaitu tajalli. Ini kalau kita lakukan, insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Maaf Pak, ini tidak menggurui, tapi paling tidak sharing lah. Paling tidak sharing. Di sini saya tahu persis ini ada lumbung soal ilmu, tapi kita sharing saja. Pertama, takhalli. Takhalli ini artinya apa? Buang kotor. Hati kita ini seperti sebuah wadah. Ember misalnya. Ember itu kotor sekali di dalamnya. Maka harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan rinso. Dengan apa? Dengan clean. Dah bersih, maka ember jadi bersih. Baru boleh diisi dengan apa saja, gula, kopi, apa saja, sehingga penuh di atasnya. Suku-suku langsung dikasih dengan sesuatu yang supaya orang tahu bahwa di dalamnya ada gula, ada kopi, dan ada sesuatu yang bisa dinikmati. Inilah sebuah analogi perumpamaan Bapak Ibu. Takhalli, kita bersihkan hati kita. Dengan apa? Tentu tidak dengan rinso, tapi dengan 3 hal. Pertama, istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Tembak ke sini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu yang paling sederhana. Banyak istighfar lainnya. Astaghfirullahalazim. Kita tembak ke hati ini. Dengan niat cucikan hati kita. Hati kita ini terbungkus oleh dunia, terbungkus oleh materi, terbungkus oleh maksiat. Tembak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tidak mampu tembak dengan istighfar, tembak dengan cara mandi taubat. Dengan niat mandi taubat, bukan mandi biasa, bukan mandi kesehatan, tapi mandi taubat ingin membersihkan hati kita. Jika ini juga masih kita belum bisa, masih tetap ada rasa dengki, dendam, iri dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan sahabat, masih ada. Ketiga, ini sudah puncak ini, yaitu sholat taubat. Salat taubat. Nggak bisa 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi. Nggak bisa 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi. Sampai hati kita ini lunak.
Artinya sama dengan membersihkan ember. Nggak bisa pakai sabun, pakai rinso. Nggak bisa pakai rinso, pakai Baiklin. Nggak bisa pakai Baiklin, pakai Pixal. Nggak bisa pakai Pixal, saya pun tidak lagi apa namanya yang lain ini. Itu. Ini hati kita ini kotor. Bersihkan, bersihkan. Ibu bapak sekalian, setelah bersih, hati kita setelah bersih, maka kita isi bukan dengan gula, bukan dengan kopi, tapi dengan bacaan Quran, dengan sedekah, dengan solat wajib dan solat sunnah, dengan silaturahim dan lain-lain sebagainya. Penuhkan, banyak-banyak kita berbuat baik, banyak-banyak kita berbuat baik. Setelah banyak berbuat baik, maka ember hati kita ibarat ember tadi, analogi ember sudah penuh, maka nanti di dalamnya kita buat, kita isi, ada cahaya, kita berikan cahaya itu. Apa cahaya hati itu, Bapak dan Ibu? Yaitu keikhlasan menyerahkan diri kepada Allah. Belajar ikhlas, belajar tawakal, menyerahkan diri ke hadratullah Allah Azza wa Jalla. Ikhlas, tawakal itu yang membuat lampu aura naik ke atas. Aura naik ke atas. Maka itu adalah yang disebut dengan, tadi mengisinya disebut dengan tahalli. Setelah ada aura di dalamnya, itu disebut dengan tajalli. Nampak jelas. Ibadah kita itu nampak jelas. Ketika ia sudah nampak jelas, maka ketemulah aura keimanan kita, aura tauhid kita, aura ibadah kita, aura keikhlasan kita, aura tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aura kesucian, maka bertemu dengan cahaya yang maha cahaya, cahaya di atas cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dengan cahaya ketemu, maka disitulah yang disebut dengan oleh para sufi, para orang-orang tariqah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi harus kita pahami, kalau dulu orang bilang Lailatul Qadar itu adalah alam merubah, ya bisa saja, tapi sesungguhnya mengubah nurani kita, mengubah prinsip hidup kita. Bapak Ibu sekalian, masih banyak waktu kita mensucikan hati kita, masih banyak waktu kita mengisi hati kita, dan masih banyak waktu kita untuk mencari dan menemukan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu, kalau di bulan-bulan lain kita tidak sabar, maka di bulan Ramadan itu harus sabar. Walaupun lapar perut harus sabar. Karena ada yang mau ikut kita kejar. Program proyek raksasa kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Harus sabar, harus pemurah. Yang dulu pelit, coba-coba pemurah. Kita ingin mengisi ember hati kita ini. Kalau dulunya suka rewel, sekarang agak kurangi rewel itu. Kalau tinggalkan sama sekali, itu namanya Baiklin, Pixel, gitu. Tinggalkan sama sekali selama bulan suci Ramadan ini. Sebab telinga, mata, mulut, perut, tangan, kaki, semuanya kita taubati dan kita serahkan sepenuhnya ke hadirat Allah. Kita ingin supaya ember kita ini bercahaya, terang benderang ke atas. Itu yang kita harapkan, supaya ada sinar dari kita, maka Allah menjawab sinar itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saat itulah Allah melantik kita, la'allakum tattaqun, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang terpelihara dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berhasil puasanya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat metodologi apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tariqah ini luar biasa. Maka jangan kita lihat orang tariqah ini kayaknya hilang, panah gitu ya, sakar gitu ya. Itu luar biasa karena sudah menemukan siapa dirinya dari siapa Tuhannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita pada saat Lailatul Qadar, kita merasa nikmat di dalam masjid kita, nikmat sekali menunggu Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu tidak bisa kita lihat keluar, lihat kemana, kita rasakan di hati kita. Ada getaran yang datang ke hati kita, ada enggak?
Ada nak keikhlasan yang datang hati kita, ada nak ketawakalan yang datang hati kita, ada nak kerinduan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau ada, disitulah Lailatul Qadar. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, apa tanda Lailatul Qadar itu ada turun? Dan kapan turunnya? Tanda Lailatul Qadar itu turun, ada banyak hadis berbeda, tapi bisa saja itu sama. Pertama, di siang hari. Di siang hari pas matahari terbit, Pak, Ibu, itu matahari itu kelihatan tapi cahayanya tertutup. Quraisy Shihab dalam membumikan Al-Quran atau dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan itu karena qadar, Lailatul Qadar turun, malam Lailatul Qadar turun, saat itu malaikat kembali ke hadiratullah, kembali ke langit, maka menutupi cahaya itu. Qadar itu artinya ukuran, qadar itu artinya sempit, qadar itu artinya kemuliaan. Itu kata Quraisy Shihab. Jadi arti qadar kemuliaan, sempit, dan memberikan satu, karena tahu banyaknya malaikat turun dan menutupi cahaya matahari di pagi, dari jam begitu terbit matahari sampai jam 9 itu ada cahaya tapi tidak terasa panas. Di malam hari tenang, tentram, dalam satu hadis damai rasanya, tapi di sini rasanya. Dan di malam hari di hadis lain ada turun gerimis, hujan tapi gerimis. Itu hujan syukurnya langit, syukurnya bumi, datangnya malaikat yang dipimpin oleh malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Turun, mereka pesta pora, mereka turun secara eksodus, investigasi ke bumi, melihat orang-orang yang, siapa orang yang iktikaf, siapa orang yang berbuat baik, siapa orang yang sedang bersedekah, siapa yang sedang sholat, siapa yang sedang ngaji, siapa yang sedang ibadah, siapa orang yang sedang ini dan itu dan seterusnya, siapa yang sedang majlis ta'lim. Malam ini, malam itu dipimpin oleh malaikat Jibril, turun semua para malaikat. Di mana orang, masjid mana yang banyak ini? Ternyata masjid Taqwa Polisi penuh, diisi oleh bapak dan ibu. Subhanallah, di sini mendapatkan Lailatul Qadar semuanya. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu malam suasana menandakan bahwa Lailatul Qadar itu turun. Tapi itu sebuah prediksi saja. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar ada enggak? Dijelaskan oleh para ulama, termasuk Quraisy Shihab. Saya suka baca tafsir beliau, menjelaskan bahwa ada ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak. Cirinya apa? Perubahan drastis dalam kehidupannya. Perubahan drastis. Perubahan drastis dalam dirinya dan dalam kehidupannya. Dalam dirinya yang tahu. Di dalam kehidupannya orang lain yang tahu. Apa? Kita merasakan bahwa semulanya kita tidak begitu suka ke masjid, tapi sekarang jadi senang ke masjid. Sikit-sikit rasanya kalau salat di rumah, pahala yang sedikit rasanya, atau rasanya kurang khusyuk, maka lari ke masjid. Satu tandanya. Yang kedua tandanya, ibadah itu tidak pernah puas rasanya. Ngaji 1 juz, rasa mau 2 juz lagi. Gimana saya besok supaya bisa meningkatkan ibadah saya lagi? Sedekah sedikit rasanya, bagaimana saya mencarikan bernabung, saya bisa nabung agar saya bisa bersedekah. Jadi ada rasa kepingin nambah ibadah, dan sangat sedih kalau melakukan maksiat, dan sangat sedih kalau tertinggal atau meninggalkan ketaatan. Sholat misal terlambat sholat, sedih sekali. Atau ada program ngaji lalu tidak baca Quran, sedih sekali. Kalau ada itu di hati bapak dan ibu, di hati kita, sesungguhnya kita telah dapat percikan Lailatul Qadar. Ada perubahan lagi.
Maka kalau tidak ada perubahan berarti aku tak dapat itu, tak dapat. Dulu begini, masih begini waktu belum puasa. Sekarang juga balik lagi saya begitu bulan Syawal sama seperti sebelum puasa. Nah, dia tidak dapat Lailatul Qadar itu. Tapi kalau berubah, insya Allah Pak, inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr, kedamaian sampai terbit fajar. Kedamaian, hati kita damai waktu menerima Lailatul Qadar itu. Kemudian terbit fajar artinya kehidupan baru. Fajar itu artinya menembus kegelapan. Artinya kehidupan baru, kehidupan kita jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. InsyaAllah kita semua, InsyaAllah saya yakin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Asalkan saja sungguh-sungguh niat karena mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allah ya Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.